Let's talk on FAB Cast. Panas nih. Aduh, minum dia. Oke. Kamera udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari apa ya? Ini hari apa sih? Pokoknya hari ini adalah hari yang berbahagia. Hari Selasa ya. Maksudnya hari Selasa nih. Hari Selasa. Jadi kemarin UAS dan hari ini kita podcast. Nah, kita libur beberapa pekan kemarin karena kita fokus ke UAS. Ada yang spesial nih hari ini. Bintang tamunya nggak biasa. Bintang tamunya tuh nggak biasa, spesial. Saya menyebutnya spesial ya. Jadi podcast hari ini kita spesial sekali. Ada 2 bintang tamu mahasiswa. Nah, mahasiswanya yang punya spirit yang luar biasa. Yang tidak kenal lelah nih ya. Udah sibuk gitu ya dengan keaktivitas kepribadinya, ternyata masih mau kuliah. Gitu. Itu yang pertama. Ada Bu Sri Zumro. Sri Zumroti. Sri Zumroti. Kenal lama kita ya Bu ya? Kenapa Pak? Sudah kenal lama ya? Sudah 2 tahun? 2 tahun 2 ya. tahun ya. Yang kedua ada Pak Singgi. Nama lengkapnya? Singgi Yulianto. Pak Singgi Yulianto. Nah keduanya ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studinya manajemen. Manajemen. Dan mereka udah nggak muda lagi ya, mereka udah nggak muda lagi tapi masih punya spirit untuk kuliah itu. Oke, tapi kita kenalan dulu. Bu Sri asli mana? Kalau saya asli dari Kadungaran, cuma sekarang tinggal di Gria Santika sih Pak. Oke. Kalau Tegal tapi berarti. Tegal, iya, Kabupaten Tegal. Kalau orang lebih kenalnya Mejasem mungkin ya. Iya betul. Di antara sela-sela Mejasem itu ada perumahan Gria Santika. Seolah-olah kalau sela-sela itu. Betul Pak. Orang lebih mengenal di sana itu Mejasem, padahal itu ikutnya Pengabaian Pak. Ikutnya Pengabaian. Tapi memang orang-orang daerah sana itu ya udah lewat langsung, jembatan itu ya, itu udah langsung bilang Mejasem, padahal iya. itu adalah Pengabaian Tukuturi. Mas, Pengabaian bukan Mejasem lagi ya. Iya. Kalau Pak Singgi rumahnya di? Saya tinggalnya di. Kalau saya asli Mejasemnya. Asli bukan Mejasem. maksudnya asli Mejasemnya itu tadi yang Ibu katakan. Kalau Ibu kan sebenarnya bukan Mejasem, tapi orang lebih mengenal Mejasem padahal di Pengabaian. Kalau saya sih benar-benar di Mejasemnya atau Kecamatan Mejasem Barat. Oh, Mejasem Barat. Mejasem Sekarang Barat, di Mejasem Barat berarti. Di Mejasem Barat. Oh, berarti asli Tegal ya. Nah, Aslinya Semarang. aslinya Semarang. Oh, aslinya Semarang. Iya. Iya. Ternyata orang Semarang, tapi bisa bahasa Tegal. Bisa. Oh ya, karena udah lama di sini ya. Udah lama, Pak. Hampir separuh dari perjalanan hidup dari Tegal. Isi ada di sini. Nah, informasinya ini mereka berdua ini adalah para pekerja ya di salah satu perusahaan atau sebuah lembaga ya. Kalau Bu Sri saat ini bekerja di? Saya kerja di Percetakan Kejambon. Percetakan Kejambon. Wah, sekalian promosi. Ya, bergerak di cetakan. Saya kebetulan udah lama sekali di percetakan. Alhamdulillah pimpinan kami itu mendorong kami untuk lebih maju gitu. Salah satunya itu untuk kuliah kembali. Kuliah kembali untuk ini. Jadi di sana bekerja di percetakan. Itu cukup terkenal ya Bu ya di Tegal. Iya. Posisinya? Saya kepala bagian marketing. Oh, aduh ini pinter jualan. Jualan terus. Makanya ngambilnya adalah pemasaran. Pemasaran untuk betul. lebih ke lebih belajar lagi nanti ya. Iya. Kalau Pak Singgi, nah Pak Singgi ini bekerja di perusahaan daerah air minum PDAM. Saya lagi nyari singkatannya D-nya itu. PDAM Kota Tegal. PDAM Kota Tegal. Oke. Di bagian apa? Sementara ini kita di bagian distribusi. Jadi distribusi itu yang mendistribusikan air ke masyarakat pelanggan di seluruh Kota Tegal. Seluruh Kota Tegal. Sekarang posisinya? Posisinya sebagai kepala subbagian. Subbagian ya di PDAB, pokoknya di sebagian lagi, saya nggak jauh juga di bagian apa. Tapi yang menarik ini adalah
kan usia nggak muda lagi ya, dan sibuk dengan keluarga, ya. Lalu sibuk dengan pekerjaan, dengan posisi mereka yang ya tadi sebagai kepala bagian, manajer, ya manajer marketing ya mungkin sebutannya. Tapi kok masih mau kuliah gitu? Kayaknya kan udah sibuk tuh, waktunya habis. Yang pasti saya pengen menambah Coba agak deket wawasan lagi, ya. deket lagi ya. Tarik ke sini. Oke. Menambah wawasan supaya tidak ketinggalan dengan zaman gitu. Soalnya kan kalau kita terkungkung ya, dalam artian cuma lihat pekerjaan yang itu saja, kita tidak tahu dunia luar itu seperti apa, perkembangannya seperti apa, harus ada peningkatan apa gitu. Harus update ya. Ya harus update, lebih jelasnya itu lebih harus update, karena kan kalau perusahaan tidak mengikuti zaman itu kan nanti ditinggalkan juga, karena kaum milenial lebih senang yang digital gitu ya Pak ya. Kalau di dunia percetakan masih manual terus ya nanti sudah ketinggalan, juga tidak bisa berkembang gitu. Makanya pimpinan kami sangat mendorong kami yang sudah tua-tua sudah tidak muda, sudah tidak muda. Kesannya kalau sudah tua itu gimana? Jangan tua ya Pak ya, karena tua nanti kalau sudah 70 itu. Ya kalau saya, makanya saya selalu bilang kalau tua tuh 60 plus, kalau masih 40 masih muda. Kita masih muda. Jadi mendorong kami untuk kuliah lagi. Jadi karena pimpinan? Iya, yang pertama didorong gitu, walaupun kita juga punya keinginan ya, cuma kan tidak ada kalau misalnya kita sibuk terus, kita juga bagaimana bisa barangkali pimpinan juga tidak menyetujui. Yang jelas kan didorong dulu sama pimpinan. Tolabul ilmi pada dokter nalakuli muslimin gitu Pak. Jadi terus supaya belajar gitu. Sekarang juga kami di staf-staf kami itu rata-rata sarjana Pak. Jadi masa sih kepala bagiannya kayak dipandang itu gimana gitu ya? Iya, dipandangnya gimana. Jadi nggak, kan pimpinan serba susah kalau kepalanya masih SMA, sementara stafnya sudah sarjana, ada yang sarjana lebih tinggi gitu. Jadi kita harus menyesuaikan diri, mensetarakan gitu Pak. Agar bagaimana yang karyawan atau yang bawahan atau partner ya, yang di bawahnya itu lebih ini ya, memandangnya lebih, oh ternyata manajer saya adalah juga seorang mahasiswa gitu. Iya, Lebih nyaman, punya kompetensi lah Pak. Iya, dan punya kompetensi tentunya ya. Kalau dari Pak Singgis gitu? Ya saya kembali lagi ya seperti tadi yang disampaikan Ibu Sri, sangat-sangat betul sekali. Itu juga utamanya faktor pendorong dari pimpinan, yang mana kita juga harus pengembangan diri Bapak, di mana kebetulan saya sendiri kan tadi yang Ibu sampaikan, Bu Sri sampaikan, sudah kita memimpin, yang dipimpin jenjang pendidikannya lebih tinggi. Nah, rasanya bagaimana gitu loh Pak. Nah inilah salah satu faktor yang mendukung atau yang memotivasi kita untuk lebih harus bisa berkembang. Berkembang dalam arti kata, nah itulah kita memperbaiki diri ya di bangku kuliah lah. Kalau ada, alhamdulillah sekarang sudah ada Fakultas Ekonomi Bisnis yang memfasilitasi untuk pengembangan diri kita ini. Tapi pertanyaan yang paling penting, yang penting buat saya adalah kenapa baru? Kenapa baru? Oh, baru kuliah sekarang gitu. Tidak ketika dulu misalnya pada saat masih muda gitu. Ada alasannya? Kenapa ya, baru? Alasannya sekarang? Begini ya Bapak. Mungkin waktu kita dulu itu bisa dikatakan namanya peluang dan rezeki itu ya, kebetulan ketemunya saat-saat manakala seperti ini. Nah inilah yang peluang ini bisa kita bisa menangkap, kita bisa manfaatkan seefektif mungkin untuk kemajuan perusahaan ini. Karena manakala kita di era tadi globalisasi seperti ini, digitalisasi, manakala kita tidak berkembang, manakala kita menyesuaikan, perusahaan tertinggal. Berarti yang rugi siapa? Ya semuanya. Seperti. Jadi memang kesempatannya baru sekarang. Kalau misal dipaksakan dulu memang agak sulit ya gitu. Sulit Pak. Ya sulit, diantaranya. Ya Allah sudah ngasih jalannya ya sekarang gitu. Ya. Kalau dari Bu Sum sama? Sama.
Jadi pimpinan memberi kesempatannya sekarang gitu. Kalau keinginan itu sebenarnya sudah dari dulu, bahkan kalau dulu sih menggebu-gebu sekali ya Pak ya untuk kuliah, cuma kondisinya belum memungkinkan. Yang jelas dulu itu untuk pembagian kerja itu masih terfokus, tersentral gitu. Kalau sekarang itu sudah bisa dibagi secara bagus gitu, sehingga saya ketika meninggalkan pekerjaan, yang penting sudah ada pendelegasian yang jelas, itu staf sudah bisa jalan gitu dengan baik, sehingga pimpinan membuka peluang untuk bisa kuliah. Kebetulan tidak cuma saya di kantor, ada juga yang kuliah juga. Yang di usia yang tidak muda lagi ya? Iya, yang usianya juga tidak Pak Awan ya? Iya, jadi dari pimpinan membuka sekali untuk peningkatan karyawan, untuk peningkatan wawasan karyawan. Jadi kesempatannya baru sekarang ya, kenapa nggak diambil gitu? Karena memang tidak, walaupun ada yang misalnya di usia muda atau pada saat dulu punya uang banyak, tapi mereka belum tentu ada kesempatan kan? Betul. Karena mungkin males. Iya, betul. Peluang itu kan, males itu adalah salah satu hambatan terbesar. Lalu atau karena faktor lainnya. Dan hari ini sudah semester berapa? Semester 5 mau 6. Mas Inggi? 5 ya. Baru UAS kemarin, berarti ini mau 6. Insya Allah. Oh ini baru ya? Insya Allah. Ayo. Ternyata mungkin pemirsa juga perlu tahu bahwa mereka ini nggak saling kenal sebenarnya. Jadi ekstensi tapi beda kelas ya? Iya, kalau saya kelas khusus. Khusus yang Jumat Sabtu. Kalau ini adalah yang sore. Saya sore, yang ekstensi sore, yang kelasnya Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis regulernya. Ya, jadi mereka ini nggak saling kenal, tapi hari ini kita coba ngobrol-ngobrol ya. Kalau di kuliah saat ini, di usia yang tadi emang sudah tidak mudah, tapi semangatnya masih ada nih. Ada tantangan tersendiri nggak sih ketika kuliah sambil kerja, jadi kepala gitu? Ya, kalau masalah tantangan ya jelas ada ya Pak ya. Karena pasti ada nih, kayak semangat banget nih. Pasti ada, cuman kan kita kan sudah niat itu apa yang kita ada di dalam hati. Makanya segala tantangan, segala apa yang jadi rintangan, ya insya Allah lah Pak, namanya kita sudah ada niat, pasti situ ada jalan. Ya alhamdulillah, seperti contohnya gini Pak, tadi Bapak sampaikan yang di depan sampai kerja malam, malam. Tapi gimana caranya itu kita bisa mempercepat pekerjaan itu biar kita tidak ketinggalan yang namanya kuliah tadi. Walaupun ini suatu tantangan, kelihatannya sepele ya Bapak, tapi manakala kita dalam pekerjaan itu memperlambat atau kita tidak sesegera menyelesaikan, nah ini suatu tantangan juga, gimana kita bisa memanage keadaan tersebut menjadi suatu hal yang menyenangkan. Manakala pekerjaan yang tadinya taruhlah kita selesaikan 5 jam, sekarang ini kita bisa selesaikan dalam waktu 3 jam. Nah ini kan suatu capaian. Capaian dari mana? Ya karena kita harus membagi antara tugas di kantor, di perusahaan, dengan tugas yang ada di perkuliahan. Tapi stres nggak ya kalau dengan kompleks ya? Apalagi kan istilahnya membawahi beberapa orang gitu. Nah, stres, pernah stres? Ya tadi Bapak yang stres tuh ya pasti ada. Kalau saya sih alhamdulillah sejauh ini belum ada, tapi kalau tantangan itu karena usianya sudah tidak muda, tentu daya tangkap gitu ya Pak ya, dalam artian kita tidak seperti dulu lagi ketika dosen jelaskan itu kalau sekarang kan diajar hari ini kita harus mengingat, harus punya energi besar gitu Pak. Jadi untuk mengingat apa yang disampaikan itu saya harus kuat-kuat gitu, harus ketika merancang ini, yang ini kan bisa juga hilang gitu. Lupa lagi ya. Agar jangan istilah barlen itu ada gitu. Kita terus kadang saya coba merangkum gitu supaya tidak lupa. Dengan menulis itu kan akhirnya jadi ingat. Iya, ya, jadi ingat. Nggak lupa diterangkan gitu. Nanti saya coba menulis kembali supaya itu tidak lupa, seperti ketika Pak Catur suruh apalan gitu. Saya ini coba tulis gitu supaya ingat gitu. Itu baru hafalan, belum lagi makul yang panjang itu saya yang coba rangkum gitu supaya tidak
hilang ingatan lah ibaratnya. Bukan itu aja Ibu, bukan itu aja. Kemarin waktu UAS itu lah saya stres itu ketemu. Waduh, saya tersangkanya. Tapi ya itulah tadilah, manakala kita sudah menyelesaikan, wah ternyata sesuatu menyenangkan Pak, hal yang menyenangkan. Jadi bukan berarti hal yang kita anggap stres itu nanti suatu hal yang buruk ya Pak. Ternyata, oh iya ya, maksudnya ini saya baru bisa menangkap nih maksud dari Pak dosen ini. Ternyata luar biasa sekali untuk menggugah motorik kita. Mungkin itu ya sampai di mana Bapak ya udah Bapak ingatnya seperti apa. Nah itu Bapak nyuwun sewu ya memang kita seperti Ibu Sri tadi ungkapkan. Ininya memorinya udah terlalu penuh mungkin ya Pak. Tapi ada satu hal yang menarik adalah karena kebetulan sama Pak Singgih udah ketemu baru sekali ya. Kalau maksudnya dua kali di mata kuliah, Bu Sum juga 2 kali. Dan mereka ini jarang absen. Ya. Karena saya memang saya utamakan gitu. Iya betul. Berarti itu kuliah karena memang apapun kecuali memang benar-benar suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan kayak seperti kemarin pas Bapak situ gitu pas itu memang saya izin gitu. Iya, tapi selain itu alhamdulillah saya bisa mengutamakan dan Pak Singgih juga ya. Kalau nggak penting ya, saya ingat sekali. Karena gini, saya menemukan banyak sekali yang mahasiswa karena ya kita berharapnya mereka jujur ya, memang kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi berdua ini mahasiswa yang sudah pengalamannya udah banyak, udah sibuk dengannya, tapi masih berusaha berangkat. Itu yang jarang sekali loh dimiliki oleh mentor. Itulah Bapak, sekarang kita kan memandang itu suatu kebutuhan kita juga. Jadi kita sudah tadi mengeluarkan biaya banyak. Iya betul, biaya nggak sedikit ya. Betul. Waktu. Ya, jadi kan emang betul harus gimana caranya? Emang. Saya butuh ilmunya, walaupun nanti harus diingat-ingat gitu, tapi ketika kita langsung bertemu dengan dosen itu kan rasanya berbeda dengan ketika kita cuma membaca gitu. Nah ini yang jarang sekali dimiliki oleh mahasiswa yang memang sudah bekerja, yang mereka ngambil ekstensi yang oke lah, yang penting izin kalau nggak masuk. Tapi ada satu hal yang penting yang disampaikan oleh Pak Singgih tadi, menjadi manajemen dirinya atau manajemen waktunya jadi lebih bagus ya. Iya, betul. Tadi yang tadinya 5 jam jadi bagaimana bisa 3 jam. Nah itulah, itu kan tanpa kita sadari ya Pak, itu para dosen pengampu itu mendidik kita untuk bisa seperti itu Bapak. Jadi ini pengalaman yang kadang kalau kita tidak memahami di dalamnya, ini bukan ilmu ini, tapi ini luar biasa sekali. Kita nanti bisa terapkan di perusahaan kita. Jadi memang cara mendidiknya itu ya dosen memang beda-beda ya Bapak ya, termasuk Pak Catur. Aduh, ini kayaknya dendam nih. Kan udah UAS Pak. Oh nggak ketemu ya. Jadi memang itu ya, ketika kuliah bahwa setiap orang tuh punya tantangannya yang berbeda. Tapi awal masuk kuliah gitu semester 1 agak kaget nggak? Kalau saya enggak sih Pak, nggak kaget. Kan kuliah pertama kan online sih ya, nggak langsung offline gitu. Iya. Tapi ketika offline itu malah ada rasa ini gimana ya, ketemu anak-anak gitu. Kan yang jelas kan jauh sekali gitu ya jaraknya. Itu memang agak ragu, tapi setelah ketemu ya asik aja di kantin. Misalnya kita ke kantin ya asik aja ngumpul sama yang lebih muda-muda, berbaur begitu. Berbaur ya, malah bareng gitu. Tidak menjaga jarak ya? Tidak menjaga jarak. Kita makan bareng, kita sharing. Jadi punya saudara baru gitu. Silaturahmi, malah lebih enak ya ketika kita offline itu banyak sekali cerita-cerita dari masing-masing. Kayak misalnya saya cerita sama dari perusahaan lain, kalau di saya gini gitu. Relasi ya kan. Pengalaman juga. Jadi, banyak sekali lah, seneng malah Pak. Kita kalau offline itu malah kita jadi banyak sharing. Kalau lewat cuma komunikasi biasa itu kan malah enggak kayak garing gitu ya Pak ya. Ketika offline ya asik
Asik. aja. Jadi tidak merasa kok ini anak muda-muda atau malah menjaga jarak kayak. Tetap mereka adalah malah menjadi sebuah rezeki ya, karena jadi teman, relasi, ya, saudara gitu. Kalau Pak Singgi sendiri awal masuk nih? Awal masuk saya malah bingung. Oh, Bingung ya dengan masuk ketemunya kan waktu itu langsung online ya. Nah, sedangkan saya sendiri tahu sendiri Bapak, saya hampir lebih dari 20 tahun sudah nggak sekolah. Baru sekolah lagi. Saya boleh tanya nggak ini usia berapa nih? Oh iya. Aduh, tapi kita biar nambah semangat boleh ya. Kalau dari Bu Sri usia berapa? Di atas 40. Udah tahun 10 luar biasa. Oke, dan 90 sama ya. Kalau saya untuk tahun ini tahun ini 50 Pak. Oh, luar biasa. Tahunnya justru berapa saya? Kenapa? Tahunnya berapa? Ya, Baru 30. 50, 40 tapi punya energi yang seperti anak muda. Ini luar biasa ya tadi ya. Nah, jadi udah nggak muda lagi tadi Pak Singgi ya, tidak itulah muda Pak, lagi. begitu masuk kan era digitalisasi, berarti kan online itu sudah diterapkan nih di sini nih. Nah, gimana saya nggak bingung pakai online, terutama pakai media Zoom, yang namanya Zoom lah, yang namanya Tuh kaget tuh pokoknya apa ini gitu. masuknya gimana? Kadang kita terlambat sudah Pak dosennya marah-marah ini. Masuk. Lah mencetnya kadang salah mencet, sudah masuk ke pencet keluar lagi. Iya Pak, itu agak bingung ya. Gitu ya. Awalnya. Ya, sesuatu yang baru lah. Sesuatu yang baru, tapi setelah dijalani ya kita jadi tahu ini malah teknologi, yang namanya teknologi ya seperti ini ya, kita malah jadi langkah lebih maju daripada teman-teman yang di kantor. Itu faktanya Pak, jadi kita malah satu langkah lebih maju. Kenapa? Di era digitalisasi seperti sekarang ini mereka malah tidak mengenal yang namanya Zoom, Iya, yang namanya Zoom meeting, MS Team, kita sudah mengenal Bapak. Jadi jangan dianggap ini suatu kemunduran. Nah, inilah kemajuan teknologi yang mau tidak mau kita harus beradaptasi. Oke, dengan lingkungan sendiri misalnya pertemanan atau dengan mahasiswa mungkin kalau tidak salah yang muda-muda gitu ya. Nah, ini ketemu sekarang era kita masuk di offline-nya ya Bapak. Setelah bertemu dengan teman-teman, ternyata awalnya juga setelah online, kita dulu udah nyaman online, sekarang offline. Waduh, aku seperti Bu Sri tadi, jalan paling tua. Ada loh Pak rasa seperti itu kita juga. Tapi lambat laun semakin kita malah bisa offline, bisa ketemu, malah menyenangkan ya Bu ya, malah menyenangkan. Saya malah lebih muda-muda lagi karena dengan anak reguler. Oh ya kalau yang di konsentrasi ya reguler. Yang konsentrasi itu sama anak-anak itu. Saya kadang ngamati, oh mungkin anak saya nanti kayak gitu ya. Kebetulan anak saya kan masih SMP ya. Jadi nanti maksudnya ketika dewasanya mungkin dengan gaya-gaya seperti itu atau mungkin lebih gitu. Kita kan juga kadang agak kaget gitu ya ketika biasa berteman dengan yang di atas mereka itu, ketika bertemu yang lebih muda lagi ternyata bagus juga untuk wawasan saya Belajar untuk belajar. mengamati mereka. Ternyata saya dapat ilmu juga dari mereka, bagus lah gitu, kita jadi ada sharing juga sama anak-anak muda itu. Tapi ada nggak sih dari lingkungan luar gitu, misalnya udah maaf ya, misalnya ini bahasanya agak sedikit kasar, misalnya udah tua kok kuliah buat apa, ada nggak pernyataan dari orang luar yang ya mungkin mereka sebenarnya tidak tahu ya sebenarnya, tapi ada nggak yang mencibir gitu? Kalau saya nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada ya. Karena kebetulan lingkungan saya ya ini yang mendukung semua lah. Mendukung. Atau orang yang tidak dikenal misalnya jadi tetangga, atau nggak ada yang mencibir? Oh, gua apa kuliah ke? Wis tua misalnya. Kalau orang Tegal nggak ada. Pastinya nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada. Semuanya mendukung ya. Malah aduklah ibaratnya, oh luar biasa Luar biasa. Mau kuliah Mendukung, gitu. Mbak. Jadi nggak ada yang sampai underestimate ya, atau memberikan pernyataannya, malah
nggak nyaman nih gitu, semuanya mendukung. Nah, hal yang paling menyenangkan di kuliah, ya, karena kan ini ada 3 lingkungan ya berarti ya, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, karena lingkungan kampus. Hal yang menyenangkan di kuliah itu apa? Senang sekali Pak saya, dosennya tentu baik-baik. Oh my God, bukan saya ya. Saya tidak ada apa ya, dalam artian memandang jelek dosen itu nggak ada. Jadi apapun yang dosen berikan, pokoknya tugas apa saya senang sekali karena mereka justru memberi saya wawasan lebih banyak, terus mengerti gitu loh, dalam artian saling sharing, diskusi gitu. Jadi banyak dosen yang mengajak kita diskusi ya gitu, jadi tidak monoton beliau yang langsung ngarah ini gitu, tapi kemudian timbal balik gitu, apa yang saya tahu saya juga menjelaskan. Mas Inggi? Iya. Ini Mas Inggi ini sering ya jadi bapaknya anak-anak. Nah, itu tadi. Ini teman-temannya nonton nih, Mas. Ada siapa aja ya? Ini katanya gitu, hal yang menyenangkan Memang itulah Bapak tadi Bu Sri sudah sampaikan, itu mewakili untuk saya salut sama dosen yang mau seperti keluarga. Jadi saya katakan seperti keluarga untuk para dosen pengampu. Yang sementara kan pengampu karena saya tahu yang kita alami ya Pak. Kemudian untuk teman-teman ini, wah saya udah seperti keluarga sendiri Pak. Terus terang aja sebenarnya bukan orang lain lagi. Jadi ya Pak Catur tahu sendirilah, gimana teman-teman di sana tidak bisa ungkapkan, memang ini faktanya seperti ini. Betul. Kita karena saya melihat langsung. Kedekatannya seperti itu Bu. Jadi saya melihat langsung. Benar Ibu tadi, sharing, kita cerita-cerita, bukan sama orang lain lagi, kayak sama keluarga, sudah sama keluarga seperti itu. Jadi di kampus ini sudah menyenangkan sekali. Kalau ke kantin itu malah kita istilahnya kapan ya, ini nanti kita sharing buat ngobrol gitu ya. Karena di kelas itu kan ada di berbagai temannya itu kan berbagai jenis usaha mereka ya, pekerjaan itu bisa buat tukar pikiran gitu. Seperti ada yang bekerja di puskesmas ya, ada bisa sharing ya. Ada yang bekerja yang punya apa itu frozen ya. Frozen food. Ya. Nanti ngomong Mas Norman. Oh, Ibu kan ada ya. Kan nama Ibu ya. Iya, kalau gitu itu Bu. Saya di perusahaan ekspor impor gitu. Ada ya? Ada ya. Oh, itu bisa buat share gitu jaringan itu. Karena memang dalam dunia bisnis yang paling penting adalah jaringan ya, pertemanan gitu. Jadi itu adalah itu aset. Ya aset itu kan teman. Ya, awal dari pertemanan itu rekan kerja atau rekan teman. Bukan jaringan bisnis juga ya, Pak. Itu aset ya. Nambah relasi. Relasi. Iya, ada yang sering galau ya Mbak Lia. Oke, tapi kenapa sih pilih HPP? Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPS Tegal kan ada beberapa kampus ya di lingkungan sekitar kita. Gitu. Ilmu yang terus berkembang kan ilmu ekonomi, jadi tidak monoton gitu Pak. Atau misalnya memilih ekonomi di kampus sebelah, misalnya kan ada ya? Yang paling bagus menurut saya sih. Iya betul. Itu Fakultas Ekonomi. Karena faktanya begitu ya. UPS. Kenapa Pak? Karena faktanya memang UPS yang bagus. Yang paling bagus. Dari saudara atau siapa dulu? Atau dari pimpinan kami juga S2-nya di sini Pak. Makanya semoga saya bisa lanjut. Amin ya. Jadi dua orang pimpinan kami S2-nya di sini. Tiga Pak. Tiga pimpinan di sini. Suruh nonton ini nanti podcast ini ya. Mendukung semua. Jadi emang jadi merekomendasikan di sini. Gitu. Kalau Pak Singgi kenapa pilih PS gitu? Mungkin ada kampus-kampus yang. Ya tadi ya, kita melihat Fakultas Ekonomi Bisnis terutama yang saya pilih di sini, memang itu sudah saya tentukan pilihannya di sini. Satu, keduanya juga tadi seperti Ibu pimpinan saya juga hampir dari sini semua. Oh, jadi bahkan direktur yang sekarang ini itu dari sini Pak. Oh ya, ternyata dari UPS. Setidaknya memang sudah terbukti dan ya sudah ada testimoni bahwa memang UPS cukup recommended untuk melanjutkan pendidikan ya.
Ya, jadi FEB atau program studi tadi manajemen ya, itu akhirnya dipilih karena memang ya kualitasnya sudah terbukti gitu, dan ternyata penggunanya pun banyak ya, lulusannya banyak di tempat masing-masing. Jadi kenapa harus jauh-jauh dan kenapa nggak memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Nah, kalau untuk tugas nih ya, tugas kuliah itu kan perlu diketahui banyak ya. Gimana? Maksudnya merasa terbebani nggak gitu dengan tugas yang sangat banyak? Sejauh ini sih tidak. Saya bisa ngatur ya? Mengatur ketika ada pekerjaan mana yang lebih dahulu gitu. Skala prioritas lah Pak intinya. Atau misalnya di kantor sambil mengerjakan gitu? Bisa juga. Jadi ketika ada kesempatan misalnya istirahatnya masih banyak gitu, saya manfaatkan untuk mengerjakan tugas gitu Pak. Jadi nggak monoton harus di rumah atau setelah ini, tapi ketika di sela-sela istirahat bisa saya manfaatkan untuk mencari referensi tentunya. Mencari referensi dulu, nanti merangkumnya setelah pekerjaan selesai gitu. Kalau Mas Inggi sendiri terbebani antara tugas dan di perkuliahan dengan tugas di kantor ya, nanti kita kan bisa padukan tuh Pak. Kebetulan kan ada saya padukan. Maksudnya jam-jam yang tadi yang kita bisa sambil nunggu daripada kita bengong ya, ngerjakan tugas sedikit-sedikit lah Pak. Jadi tidak ada beban di sini. Manakala pas waktunya deadline untuk dikumpulkan kan sudah nyicil ini Pak, sudah nyicil, jadi asik aja lah Pak. Bisa dibagi lah. Yang penting tuh manajemen. Iya, betul, manajemen, yang penting manajemennya. Tapi ada hal yang saya ingin tanyakan, keluarga di rumah gimana kabarnya? Maksudnya mereka halo, suaminya atau istrinya ya. Aduh, harusnya ini kalau weekend atau kalau malam istirahat malah ngerjain tugas gitu. Tanggapan mereka gimana? Gak apa-apa, gak masalah. Cuma memang ketika hari Sabtu itu biasanya kan waktu sebelum saya kuliah itu kan kadang kita berangkat misalnya rekreasi gitu Sabtu sore gitu ya, kita udah berangkat. Ya kita undur hari Minggu atau malam. Nah, ini kalau setelah kuliah gitu. Sabtu kan kuliah ya? Iya, jadi habis kuliah kan agak sore kalau Sabtu, kita baru berangkatnya itu gitu. Habis maghrib kita baru berangkat keluar kota atau apa, itu cuma penyesuaian waktu aja sih Pak. Tapi jadi, untuk tugas-tugas nggak masalah karena kebetulan anak juga sudah bisa belajar sendiri, walaupun saya tetap pantau gitu. Ya sekali-kali teriak-teriak juga, ibu, gitu, sebentar ya. Gitu. Tapi kan karena kalau itu masih bisa disambil lah, itu tidak terlalu mengganggu, nggak banget. Santai gitulah masih ini ya, masih terkontrol lah ya. Malah kadang nonton, maksudnya kadang lihat ibu apa gitu, lihat. Jadi bisa melihat kuliahan saya juga kadang mengamati gitu di belakang ketika online itu, dia di belakang liatin saya gitu. Tapi perasaan dari suami tentu bangga lah ya, karena akhirnya istri saya misalnya, istri ibu bisa mau kuliah lagi gitu. Iya. Kalau dari saya sih yang jelas istri juga alumni sini ya Pak. Malah di tahun 2000 ya. Cuman di tahun 2007. Ya, yang 2007? Kadang saya 2007 gimana itu? 2007 sudah alumni sini Bapak, alumni UPT. Dulu waktu ke fakultasnya masih di Pancasila. Ya, itu. Jadi untuk keluarga fine aja sih Pak. Memang mendukung, sangat-sangat mendukung, karena juga sekarang profesi kita di perusahaan juga membutuhkan yang namanya dunia perkuliahan, atau kita harus selesaikan ini. Nggak bisa ya mau nggak mau bahwa keluarga harus mendukung ya. Harus mendukung. Walaupun sedikit terganggu misalnya jalan-jalannya. Misalnya ya tadi Pak, masih kan, makanya kan sebenarnya ini konsekuensi saya mengambil di ekstensi sore ini. Ya, manakala nanti ketemunya Jumat, Sabtu, Minggu, ya saya fokus keluarga. Masalah tugas nanti. Nah itu kita kebut nanti Senin, Selasa, Rabu. Misalnya anak ayo ke alun-alun gitu ya, main ke alun-alun gitu. Atau jalan kemana gitu, dialihkan ke
Ya hari-hari itulah Pak. Jadi Hari-hari Jumat, memang Sabtu, Minggu, ya? Jumat Sabtu Minggu itu kita fokuskan. Ya anak mengerti ya, keluarga mengerti tentang hal Mengerti, itu. Sangat-sangat mendukung lah. Ini yang jadi sebuah cerita yang banyak menginspirasi orang ya, maksudnya keluarga, tugas yang pekerjaan yang bukan tugas biasa ya, karena membawai beberapa orang, tapi masih concern gitu loh. Karena tadi dikatakan bahwa ya ini bisa diaplikasikan di tempat pekerjaan. Gitu ya. Teman-teman saya juga mendukung Pak di satu iya. kantor sangat mendukung, iya. Kadang ikut, maksudnya memperhatikan gitu. Terus kalau misalnya ada tamu, kebetulan pas kita lagi online, ya ini dulu, Di backup dulu ya Bu. Iya. Ada yang rekannya yang belum kuliah, kuliah di sini gitu ada? Iya. Atau udah semua sudah sarjana? Sudah D3 sih, Oh, D3. rata-rata D3. Atau mau konversi ke sini kita bisa juga. Mudah-mudahan nanti mau konversi ke sini. Iya. Oke, sekarang kita mau ke game. Ya, jadi kita ada game. Ada game, gamenya sebuah pertanyaan tapi dijawab pilihan. Oke, Iya. udah siap? Sambil minum dulu Oke. sebentar ya. Ini acara ini dipersembahkan oleh enggak ya? Ya, game ini kita akan ambil. Jadi ini ada salah, silahkan dipegang. Ya, sudah dipegang ya, sudah dilihat benar dan salah. Coba yang benar mana? Yang benar, oke. Yang salah? Oke. Itu nanti jika pernyataannya adalah benar, maka diangkat yang benar. Tapi kalau pernyataannya adalah salah, angkat yang salah. Dan harus jujur. Ini game kejujuran. Oke, udah siap? Saya manggilnya Bu Sri apa Bu Zum sih? Saya manggilnya Bu Sri. Orang-orang manggilnya? Orang-orang yang lain atau Bu Sri? Iya, Bu Sri ya. Bu Sri. Iya ya, awalnya saya manggilnya Bu Sri ya. Oke, pertanyaannya adalah pernyataannya adalah benar atau salah? Kuliah karena untuk posisi jabatan. Oke, Bu Sri dulu. Salah ya? Salah. Oke, kalau Pak Singgi benar. Oke, saya ingin tahu alasannya Bu Sri. Saya kuliah tidak mengejar jabatan. Karena udah posisinya udah bagus ya? Iya. Udah mau cari apa lagi ya? Saya cuma mencari ilmu aja, wawasan supaya tidak tertinggal. Udah begitu aja. Jadi saya tidak peduli dengan ibu jabatan. Walaupun mengeluarkan biaya banyak. Kebetulan disupport juga dari perusahaan. Oh. Iya, saya disupport. Siapa tahu hidup saya juga disupport ya sama ibu. Salam buat ibu pimpinannya. Oke, jadi disupport ya. Oke, kalau Pak Singgi Ya. benar. Ya, karena memang kita disekolahkan memang untuk menduduki suatu posisi jabatan tertentu dan ini untuk pengembangan diri. Jadi memang kita dididik untuk ilmu itu untuk bisa bermanfaat buat perusahaan. Berarti kalau di tempat Bapak itu memang nanti grade-nya akan terus naik ya, ada posisi tertentu. Betul, Dan karena kalau kita tidak meneruskan ke jenjang lebih tinggi, itu akan stagnan. pasti stagnan. Mau nggak mau. Mau nggak mau, suka nggak suka harus. Iya, karena syarat utamanya salah satunya adalah pendidikan. Oke. Oke, pertanyaan terus ya. Pernyataan yang kedua nih. Kalau ada tugas kuliah yang banyak, selalu menunggu mahasiswa yang lain atau teman mahasiswa yang lain mengerjakan dulu. Wah, salah. Berarti tidak harus menunggu? Tidak. Saya sih lebih puas dengan jawaban sendiri ya. Jadi apa yang menjadi ide-ide atau kemampuan saya tuangkan di situ. Kalau itu bentuknya sebuah pertanyaan yang umum gitu sifatnya di kehidupan sehari-hari atau di perusahaan tentunya. Di perusahaan itu saya lebih puas dengan jawaban sendiri gitu Pak.
sehingga sejauh mana sih kemampuan saya menuangkan apa yang pengalaman saya itu di tugas-tugas kuliah itu. Oke, jadi usaha dulu ya. Usaha dulu, apapun hasilnya itu usaha dulu. Ya, kalau saya sih memang lebih ke usaha dulu. Walaupun toh nantinya, ya kan kita jujur Pak. Betul. Toh nantinya kita bekerja sama dengan teman untuk mencarikan yang terbaik. Alternatif. Alternatif itu. Biasanya kita cocokkan ya. Oh, kok salah gitu. Yang maksudnya yang kita alami sendiri gitu, yang menghitung itu kan biasanya kamu jawabannya segini apa enggak gitu. Biasanya kayak gitu sih kalau yang hitung. Tapi berusaha untuk Iya, ya, usaha dulu, nanti kalau nggak bisa ya tadi nyari alternatif. Oke, nah yang ketiga. Pernyataan ketiga ya, jika ada pekerjaan yang sampai lembur malam, saya merasa happy atau senang karena nggak masuk kuliah dan bisa izin. Jadi happy nih kalau, Enak aja. Sudah bayar mahal lagi. Iya, sudah. Dan ketemu dosen itu kan yang ditunggu-tunggu gitu, jadi bisa mendapatkan materi baru, bisa wawasan baru gitu. Kalau ditinggalkan, wah nantinya dapatnya kopian aja. Jadi nggak ada sesuatu yang ini kurang bisa paham lah Pak. Beda antara kita interaksi, walaupun nanti toh dalam intermas kita dipototin ya Pak. Siapa yang menyenangkan sih, jangan salah. Oh, dipotot itu ya. Baru tahu. Kita hitam aja. Ya karena keterbatasan kita, terus terang aja saya kan mata. Ini kan kadang Pak Catur kan kemarin suruh baca, Pas Singgi baca. Waduh, udah kelihatan ini Pak saya. Pokoknya kalau saya dulu pernah di saat saya kuliah itu yaitu satu hal ya, kenapa saya selalu berangkat ketemu teman-teman sih. Jadi ketemu teman-teman itu adalah sesuatu yang asik. Yang ngumpul ya, cerita gitu ya. Itu yang dulu saya selalu, kenapa sih saya nggak mau absen. Contohnya bekerja aja. Kenapa sih saya bekerja nggak mau absen? Dulu saya ketika saya sampai hari ini sih sebenarnya. Kenapa saya bekerja ke kampus atau dulu pas masih di Jakarta gitu ya, ketemu teman-teman. Jadi ada sesuatu yang baru aja, berita baru, informasi baru. Jadi kan sayang sekali ya kalau sesuatu kalau ditinggalkan. Iya. Apalagi ketemu saya ya Pak ya. Gue ya ketemu saya jangan harus ready. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika ujian tiba, pasrah saja deh. Pokoknya nggak mau terlalu berharap banyak. Karena emang tadi kemampuannya sudah mentok. Bener nggak sih? Kayak gitu. Oh iya, wah, pokoknya nggak mau putus asa nih. Ya semangat, apapun hasilnya itu semangat Pak. Itu walaupun dengan merangkum saya ingat sih ya, jadi iya. Tapi memang pada dasarnya menulis ulang itu bisa menjadi pengingat buat. Iya itu kuncinya di situ. Iya ya. Betul, ya. Menulis gitu. Jadi kalau saya sih pengalaman bener-bener Pak Catur kemarin pengalaman itu kejut sekali tuh Pak. Saya harus nulis itu Pak. Kalau nggak nulis, cuman saya ngapalkan, pasti hilang semua. Sudah auto pasti dengan memori yang segini penuh, pasti itu hilang. Dan alhamdulillah kita ngerangkum. Salah satunya ada yang nyangkol itu Pak. Itulah itu keuntungannya situ. Walaupun mungkin nggak sempurna sekali ya Pak, tapi minimal ada yang nyangkol gitu. Ada yang nyangkol. Ya, itulah mengapa Bapak Ibu dipanggil ke sini, karena ingin berbagi cerita kepada teman-teman bahwa ternyata Bapak Ibu yang sudah tidak muda lagi masih bisa punya semangat gitu. Yang masih ada niat yang besar gitu ya untuk kuliah. Tentunya dengan tadi tujuan yang berbeda-beda ya, karena setiap orang punya orientasi yang berbeda. Nah, sebelum kita closing, ada nggak ya pesan buat teman-teman atau yang di luar sana? Ya, pesan buat mereka yang mereka loyo, kuliahnya males, atau yang di luar yang ingin kuliah atau yang sibuk tapi pendidikannya belum lanjut begitu. Ya, dari Bu kalau saya sih, kalau dari saya Pak ya, ini saya yang alami sendiri. Kuliah itu menyenangkan.
terutama di fakultas yang saya tekuni ini, ekonomi bisnis ini, wah dosennya sangat familiar dengan kita. Di situ juga teman-teman di sini masa kita ngalami, ya saya bukan cerita bohong, ini benar seperti saudara sendiri teman-teman itu. Saya tadi kalau saya tidak berangkat itu ada sesuatu yang hilang. Ya, teman-teman ya Mas Ismul ini saya sering Mas Ismul. Dia sering curhat banyak banget tuh ya, cerita ke sana ke sana. Itu bisa jadi suatu penyemangat Pak ternyata betul, Pak. betul. Jadi di dunia perkuliahan ini yang kita usia tidak muda lagi, ternyata masih ada hal yang menyenangkan, terutama ilmunya, teman-temannya, para dosen pengampunya. Saya acungkan jempol ini untuk Fakultas Ekonomi Bisnis agar nanti teman-teman bisa bergabung di sini. Seperti itu Bapak. Karena memang ini adalah tempat yang sangat baik ya untuk melanjutkan pendidikan. Iya. Apalagi mereka yang bekerja sibuk tapi Untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan ilmunya di sini. Ya. Kalau Bu Sum? Kalau saya Utrukul ilmi dilalati. Jadi menuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Kita tidak usah memandang umur kita berapa, kita sudah masih muda atau sudah tua. Mencari ilmu itu, marilah kita semangat gitu untuk mencari ilmu, mencari wawasan-wawasan baru lagi. Jangan khawatir karena di Fakultas Ekonomi dosennya itu sangat memacu kita, atau kita tidak menjadi terlihat lebih bodoh atau terlihat tua gitu. Jadi mereka mengayomi, merangkul gitu. Jadi jangan khawatir untuk tidak bisa berkembang karena dosennya welcome. Ya. Teman-teman welcome, kampus welcome, semuanya welcome ya. Semua welcome. Oke, terima kasih telah berbagi cerita hari ini. Semoga cerita hari ini memberikan inspirasi buat kita semua yang mendengarkan. Amin. Tetap semangat kuliahnya. Saya yakin bisa memberikan energi positif ke teman-temannya yang mungkin loyo gitu atau yang nggak semangat pada saat kuliah gitu ya. Karena pada dasarnya sayang gitu, udah misalnya semester 5 ternyata ada yang berhenti, kan saya selalu bilang ya Pak Singgi ya. Betul. Jangan sampai ajak rangkul teman-temannya gitu. Karena sangat sayang sekali. Semua tuh bisa dikomunikasikan. Oke, thank you waktunya. Sudah cerita di sini, sudah datang ke ruang studio. Sebuah kehormatan Iya, mungkin terima kasih banyak buat semuanya. Makasih ya Mas Yudi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.